warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat sore untuk semua teman-teman yang udah datang di webinar kita kali ini. Bukan begitu Bang Joni? Tepat sekali. Lebih tepatnya ngobrol virtual. Ngobrol virtual. Tamu-tamu istimewa kita hari ini. Bertepatan dengan sudah mulainya MotoGP setelah berbulan-bulan lamanya kita nunggu. Akhirnya hari ini balapan lagi. 4 bulan untuk Moto2 Bang ya? Moto2. 4 bulan untuk MotoGP. Setuju, betul. Akhirnya MotoGP back to race. MotoGP back to race. Jangan lupa juga, saat ini kita nggak cuma berdua nih, ada tamu istimewa juga yang datang di MotoGP back to race ini. Oke, siapa itu Bang John? Yang pertama adalah Dimas Eki Pratama. Bagaimana kabar Dimas? Halo. Dan halo semuanya. Sehat ya Dim? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Eka, Joni? Juga sehat. Sehat Dim, makasih atas doanya. Sehat-sehat terus nih masa pandemi gini. Yoi, stay safe, stay healthy, dan jaga physical distancing. Oke, nah Bang Joni, Ya. sosial kita yang kedua siapa Bang Jon? Dia adalah Abdul Sattar. Tapi saya Ya, bisa ciri kenalnya Mbah Sattar. Wah, itu dia boleh dibilang MotoGP fanboy. Dan yang gue tahu juga sama kayak gue kalau di Rossi perhatikan sih ya. Akan begitu, Bang Sattar, apa kabar? Apa kabar? Bang Joni, Bang Eka, Dimek, apa kabar? Kalau gua penggemar MotoGP lah, semuanya aja yang penting bisa balapan gua dukung aja udah. Amin. Sehat Tar? Sehat. Sehat ya. Kayaknya kita udah lama nggak nonton MotoGP dan akhirnya terwujud lagi nih Tar. Iya, terakhir kita nonton Moto2 ya, bareng sama Mas Eka di Qatar. Itu kita terakhir. Iya, dan itu suasananya aja udah aneh ya, karena kita cuman kayak apa nih? Kita di pit nggak ada orang sama sekali ya. Pokoknya strange banget ya. Strange banget itu suasana di Qatar terakhir. Tapi nanti itu yang akan kita bahas pastinya. Oke. Benar nggak Bang Joni? Iya dong pastinya, dan jangan lupa selain yang tamu yang sudah hadir, ada juga nanti yang lebih istimewa lagi. Oh, kita masih ada 2 tamu istimewa ya Bang? Iya. Oke, tapi itu nanti dulu. Kita akan ngobrol bareng sama ya Dimas Eki dan juga Abdul Sattar. Panggilnya Mbak Sattar aja ya. Boleh. Dimas, Ya, ini sebenarnya kita sedikit flashback nih ya, Dim. Ya. Ini kan ya untuk tahun 2020 ini sistemnya nih ya kurang lebih mirip dengan apa yang bukan ya mirip lah ya, walaupun emang kondisi nggak sama banget tapi mirip sama dengan yang Dimas rasakan ketika Dimas jadi pembalap Moto2 di tahun 2019. Ketika itu Dimas sempat crash dan akhirnya beberapa seri ya dia cukup lama tuh ya absen dan akhirnya kembali lagi nih di kembali balapan lagi. Yang gue pengen tahu dan juga mungkin nih teman-teman yang juga nonton segala ini semua ini juga pengen tahu kira-kira persiapannya apa sih Dim untuk pembalap ini nih, kira-kira dari setelah lama dia nggak balapan dan akhirnya kembali lagi balapan nih, mungkin bisa Dimas kasih sedikit penjelasan kayak gimana Dim? Iya, jadi yang tadi dibilang sih emang mirip-miripnya dalam jangka waktu. Maksudnya waktu saya cedera kurang lebih ada 3 bulan, saya baru balik lagi 3 bulan lebih. Tapi posisinya saya kan cedera, sedangkan yang teman-teman yang di MotoGP, Moto2 sekarang ini kan dalam kondisi sehat semua. Jadi mereka bisa ngelakuin preparationnya, persiapannya, latihan motor, latihan fisiknya lebih banyak. Maksudnya biasanya kan orang prepare di winter, tapi setelah winter mereka vakum karena ada COVID ini. Jadi pas udah dibuka lockdown mereka lebih prepare lagi untuk kayak training flat track atau motor kecil itu, terus juga ada yang latihan pakai motor superbike atau super sport atau motocross. Jadi mereka tetap aktif di feelingnya di roda 2, plus mereka latihan fisik di gym juga. Maksudnya jadi ketika kembali ke tesnya Jerez ini yang hari Kamis ya. Yes. Mereka tuh tinggal adaptasi dengan motor yang dipakai dia balap. Maksudnya kayak saya waktu pertama comeback itu kan waktu di Thailand. Ya. Nah di Thailand itu sesi pertama kedua itu menurut saya agak berat karena yang lain kan continue nih 7 balapan. Sedangkan saya kan baru masuk lagi di Thailand.
Nah, yang jadi kendalanya itu pas pertama masuk, adaptasi di awalnya itu yang cukup berat. Karena yang lain continue, saya ngikutin ketinggalannya saya itu. Itu sih yang agak kendalanya. Tapi feelingnya tetap kita harus cepet kembali ke motor gitu. Nah, untungnya di Heres ini mereka dapat kesempatan tes di hari Kamis, jadi mereka dapat feelingnya gitu. Nah, Dim, ini kalau boleh tahu, kira-kira tadi kan Dimas bilangnya agak berat, terutama dalam hal apa nih, Dim? Dalam hal fisik ataupun menyesuaikan kembali skill ke motor. Nah, jadi yang saya rasain dulu itu yang perlu dikembali itu feeling riding dengan motor yang dipakai balapan. Karena kalau fisik itu pasti mereka udah prepare lebih bagus, karena kan waktu kayak waktu winternya dan masa lockdown itu dipakai buat training. Nah, tapi feelingnya dia latihan sama pakai flat track atau superbike atau minimoto, nah itu kan yang feelingnya tetap digas, maksudnya di feeling di body, cuman kan feeling riding style ke motor yang dipakai balapnya kayak di kelas Moto2 ini yang mereka butuh penyesuaian ya, makanya itu ada dua sesi yang di hari Kamis itu sangat berguna banget buat seluruh tim dan seluruh pembalap. Karena base datanya udah ada nih, waktu itu kan udah ada sempat tes Heres di awal-awal tahun kan. Nah, jadi pakai base data itu, cuman yang membedakan itu kemarin kan sempat ada info dari MotoGP kondisi panas cuaca di sana. Nah, itu yang mereka harus cari feeling gripnya lagi. Seperti itu sih. Yang paling berpengaruh di balapan itu grip kita, gimana kita bisa kontrol grip sampai lap terakhir, itu yang bisa jadi pemenangnya. Jadi pintar-pintar ngatur ban juga nanti ujung-ujungnya. Benar. Makanya kan kalau lagi MotoGP perhatiin deh, di sesi FP mereka nggak banyak attack, mungkin attack 1 lap, tapi mereka main flatnya untuk average race time-nya tuh seperti apa sih gitu. Jadi sebenarnya yang dipikirin buat attack di qualifying, attack 1 lap kenceng, tapi mereka mikir buat average-nya lagi race week. Karena itu nantinya akan berguna ketika di sesi race ya, Dim ya? Benar, karena kan ujung-ujungnya siapa yang finish pertama gitu kan, bukan cepet-cepetan timingnya gitu. Tapi kalau cepet timing cuman keluar 5 lap, 10 lap, tapi balapan ada 20 lap kan mereka akan kalah sama yang timingnya lebih pelan sedikit tapi mereka konsisten sampai akhir balapan. Nah, ini tadi Dimas sempat bilang ya para pembalap dunia ini gitu ya, mereka juga sempat latihan pakai flat track, ya kayak Valentino Rossi dan ya para muridnya gitu ya. Academy itu mereka latihan pakai flat track, tapi mereka juga latihan dengan superbike di Kano. Mereka juga lagi nih latihan nih pakai yang tadi ini baik ya, Dim? Ovale. Nah, ini sebenarnya ada nggak sih maksud tertentu ketika kita latihan pakai flat track, ketika kita latihan pakai superbike, ketika kita latihan pakai ovale? Jadi waktu itu saya pernah latihan bareng sama Marc Marquez, sama Alex Marquez, sama beberapa rider Moto2 dan Moto3 di Alcaraz flat track. Nah, jadi Marquez itu senang banget latihan flat track karena kenapa? Flat track itu licin, terus dia harus kontrol counter, kontrol slide buat masuk keluar tikungan, dan itu berpengaruh ketika kita ngontrol misalnya di MotoGP atau di Moto2, ketika kita ada slide atau buat ngatur kontrol di tikungan atau exit cornernya, kita tahu feelingnya seperti apa gitu. Kalau yang dari Minimoto itu Ovale itu juga sebenarnya mirip sih, karena kan dia pakainya di sirkuit karting kan. Jadi mereka buat kayak kalau saya lihat kayak racing lane buat nyudutin tikungan, preparation buat exitnya lebih cepat, latihan di situ. Nah, kalau yang di Misano kemarin pembalap-pembalap MotoGP, karena mereka nggak boleh latihan pakai motor MotoGP, dan dia pakai motor superbike, dia ganti cuman boleh ban, nggak boleh ganti engine yang race bike-nya, tapi cuman boleh peranti-peranti safety-nya kayak untuk rem atau push step dan bannya gitu aja sih. Jadi kemarin kan sempat ada rumor juga tuh Fabio tes pakai motor superbike. Makanya dia sempat kena ada penalti kan. Nah, itu nggak boleh tuh dari rules-nya MotoGP kalau pembalap MotoGP latihan pakai motor superbike, karena kayak curi-curi colongan gitu loh. Jangan-jangan dia ngeriset buat orang lain nih. Nah, bisa jadi kan, karena kan Fabio kan cepet banget di M1 kan. Bisa jadi nanti yang naik pembalap superbike atau pembalap endurance yang pakai Yamaha atau segala macem, wah ini udah ada nih best settingnya nih dipakai Fabio sekian misalkan kayak gitu.
Oke. Tapi semua latihan mau naik motor apapun itu berpengaruh banget ke feeling ya, terlebih ke feeling kita. Apalagi kan race MotoGP ini kalau full itu ada 20 seri. Nah, kayak saya miss 7 balapan itu rugi banget. Karena kenapa? Mereka itu continue growing up gitu. Maksudnya dari skillnya, dari ridingnya, dari tekniknya, terus dari mechanic side-nya juga improve gitu kan. Setiap balapan pasti ada ilmu yang didapat. Nah, ketika kita miss dari sini, kita harus mulai lagi nanjak lagi nih. Tapi ngejar ketinggalan ini itu sih maksudnya gambaran secara simpelnya. Partnya cukup berat ya Dim ya? Sebenarnya gitu, karena kenapa kita tahu di Moto2 itu semua jagoan dari setiap negara. Ya. Dan rider-rider Eropa terlebih mereka udah tahu banget banyak track di Eropa, sedangkan saya misalnya dari Indonesia saya tahu di sirkuit di Spanyol aja karena CV. Ya. Tapi di luar itu yang saya perlu kenal tracknya dari FP1, sedangkan mereka kan bisa lebih attack lah karena mereka tahu nih tracknya seperti ini, harus seperti ini bawanya kayak gitu loh. Jadi kalau sedikit gua ambil benang merahnya nih Dim, dari yang latihan dirt track ini itu lebih kepada melatih sensitivitas ya? Benar banget. Nah, Jadi, sedangkan kalau untuk ovale atau mini bike itu lebih ke kelincahan. Benar, tapi balik lagi kalau menurut saya semuanya itu banyak benefitnya. Karena yang latihan ovale itu juga latihan flat track, juga latihan supermoto, juga latihan pakai super sport gitu atau superbike gitu. Jadi mereka tuh sama-sama semuanya tetap stay on the bike karena mereka balapannya di motor gitu. Nah mungkin Bang Joni ada yang mau ditanya nih Bang? Wah ada dong, tadi kan membahas tuh berkaitan dengan motor. Nah tapi ini kalau kita melihat para pembalap juga nggak pernah jauh dari sepeda. Apalagi kan Dimas sekarang lagi rutin sepeda. Nah sebenarnya ada korelasi apa sih berlatih dengan sepeda? Padahal kan sepeda itu goes. Beda dengan motor kan itu benar-benar mesin dan orang. Nah ini korelasinya apa? Oh sampai banyak entah itu pembalap Moto3, MotoGP, Moto2 juga melakukan olahraga bersepeda. Kira-kira apa tuh korelasinya dengan mereka bisa fill in di motornya? Jadi gini Om, yang saya rasain sepeda itu kan basicnya kayak olahraga endurance ya. Jadi di motor ini kalau kita endurance-nya bagus, kayak basic endurance-nya bagus, kita bisa aliran darah kan ke oksigen juga lebih bagus ya. Kita bisa berpikir lebih jernih, maksudnya lebih ngambil tindakan lebih bagus. Terus juga dalam sepeda ini kita banyak trainingnya, bisa training interval dan segala macamnya. Jadi untuk menaikkan VO2 max, nah itu tujuannya untuk kita supaya oksigen yang masuk ke kepala ini lancar, supaya kita berpikirnya ngambil tindakannya itu bagus gitu, nggak salah lah intinya gitu. Dan juga buat kondisi badan, buat endurance-nya, buat kebugaran itu berpengaruh banget. Makanya seorang juara dunia Marc Marquez juga latihannya sampai latihan sepeda. Maksudnya yang juara dunia, makanya yang juara dunia aja latihan, kenapa kita nggak ambil hal positif dari training tersebut, asal trainingnya bener ya, maksudnya bukan sekedar sepeda muterin komplek gitu, bukan, tapi emang ada trainingnya yang menunjang buat balapan. Karena ya, bukan karena lagi tren beli sepeda terus ya, bukan. Jadi emang si sepeda ini untuk olahraga untuk fisik di pembalap sangat menunjang banget, tapi emang ada trainingnya, jadi bukan sekedar sepedahan, intinya seperti itu. Oke. Jim, ini pertanyaan nih ya sebenarnya agak kalau bagi gue menarik ya. Apa sih bedanya ngegas motor ya Super Sport 600 sama dengan motor Moto2? Jadi yang paling berbeda dari Moto2 yang yang pakai mesin Triumph 765 ini dengan Moto2 yang sebelumnya ya, atau atau dengan Super Sport lah, atau lebih gampangnya ke motor Moto2 yang sebelumnya lah, karena saya udah coba juga. Jadi yang paling berbeda ini torsinya emang gede banget. Jadi torsinya ini kuat banget dan top speednya ini lebih kencang daripada motor yang 600cc sebelumnya karena ada pendukung elektronik Magneti Marelli. Nah di situ kita bisa pilih settingan kayak ada 3 map, kita bisa mau pilih torque-nya seperti apa, engine brake-nya seperti apa, dan terus di sini kita ada pendukung lagi untuk start itu ada launch control. Oke. Jadi maksudnya tujuannya dari yang saya tangkap ini, mereka supaya nanti ketika move up ke MotoGP itu jadinya lebih mendekati gitu. Karena style bawahnya sudah lebih mirip. Karena torsinya besar itu. Karena kan kalau yang Moto2 yang sebelumnya dia kan pasti silinder kan. Ya.
Terus jadi dia powernya lebih ke tengah ke atas, sedangkan yang Moto2 yang sekarang ini power di bawahnya udah kuat. Jadi seenggaknya kita bisa buat nyudut-nyudutin tikungan, keluarnya kita bisa buka siapa yang pick up lebih awal, buka tikungan lebih awal, itu yang speednya bagus pasti. Jadi ibaratnya sekarang torsinya lebih besar Dim ya? Betul banget. Motor Moto2 sebelumnya ya? Bener, itu bener banget. Oke.